Cik, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan lanjutkan pertemuan ke 10 ya. Di pertemuan 9 itu kita sudah membahas tentang penanganan kesalahan ya. Kemudian pada pertemuan 10 ini kita akan coba untuk membahas tentang evaluasi. Ya. Oke. Ya, jadi sudah benar ya. Jadi di pertemuan 9 itu adalah help dan dokumentasi. Penanganan kesalahan dan help dokumentasi ini di pertemuan 9, dan di pertemuan 10 ini kita akan membahas tentang teknik evaluasi. Gitu ya. Oke. Kita langsung saja. Ya. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi di dalam interaksi manusia dan komputer itu pastinya ada kendala-kendala yang dihadapi. Nah, ini kita akan membahas tentang teknik evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah suatu tes atas tingkat penggunaan dan fungsionalitas sistem yang dilakukan di dalam laboratorium, di lapangan atau tempat kerja, atau di dalam kolaborasi dengan pengguna. Nah, jadi kalau dari definisinya ya, evaluasi itu adalah pengetesan atau pengujian gitu ya. Apa yang diuji? Yang diuji adalah penggunaan dan fungsionalitas dari sistem. Nah, apa yang dievaluasi di dalam IMK atau interaksi manusia dan komputer? Yang dievaluasi adalah desain dan implementasinya dengan mempertimbangkan siklus hidup desain, yang tujuannya adalah melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Fungsionalitas sistem sesuai dan benar-benar berfungsi. Jadi, apakah sistem yang sudah dibuat, apakah sistem yang sudah didesain itu memiliki fungsi yang sesuai dengan yang dibutuhkan, dan apakah memang benar-benar berfungsi dengan baik atau tidak. Oke. Lalu melihat lebih mudah dalam melaksanakan user lebih mudah dalam melaksanakan tugas. Apakah dengan bantuan sistem ini user menjadi lebih mudah atau malah menjadi lebih kesulitan? Nah, itu yang nanti akan dievaluasi. Pengukuran unjuk kerja dari user pada sistem. Jadi ya seperti yang kedua tadi ya, user lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya dengan bantuan sistem ini. Apakah dengan bantuan sistem ini si user itu dapat meningkatkan kinerjanya atau malah
menurunkan kinerjanya. Seperti itu, ya. Lalu selanjutnya, tujuan yang selanjutnya adalah melihat efek interface bagi pengguna. Nah, interface itu adalah antarmuka dari sistem. Yang dilihat adalah kemudahan sistem untuk dipelajari. Apakah ketika ada user baru, itu bisa dengan mudah mempelajari bagaimana cara mengoperasikan sistem yang diterapkan. Kemudian ada daya guna sistem. Apakah dengan interface yang disediakan, yang ditampilkan, yang diberikan itu meningkatkan daya guna dari sistem atau tidak, atau biasa aja, ya. Lalu ada efek dari interface sistem itu biasanya juga mempengaruhi perilaku dari user. Contohnya mungkin seperti kalau kita menggunakan Windows dengan menggunakan Mac OS, ya, yang mana saya pernah ya mungkin custom atau gimana, karena itu baru pertama kali saya juga menggunakan Mac OS, ya, nyobain. Itu tombol close-nya ada di sebelah kiri atas, sedangkan Windows ada di kanan atas. Nah, itu adalah interface-nya. Dengan perubahan itu, apakah perilaku user akan berbeda? Apakah mempengaruhi cara user dalam menjalankan atau mengoperasikan sistem yang telah dibuat? Lalu tujuan yang selanjutnya adalah mengidentifikasi problem atau masalah pada sistem. Bila suatu konteks memberikan hasil yang tidak diinginkan, nah itu berarti sistem tersebut memunculkan suatu permasalahan yang memang harus diatasi. Kemudian ada terjadi kekacauan di antara user. Nah, ini biasanya terjadi ketika pembagian hak akses, gitu, ya. Jadi antara user satu dengan user yang lain seharusnya memiliki hak akses yang mungkin berbeda, tapi juga ada yang sama, ya. Mungkin seperti karyawan dengan karyawan pastinya harusnya ya memiliki hak akses yang sama. Kemudian administrator dengan pimpinan, ya itu pastinya memiliki hak akses yang berbeda. Kemudian daya guna dan fungsionalitas yang rendah. Nah, ini jelas sekali merugikan, ya. Merugikan dari sistemnya terhadap perusahaan atau user dari sistem tersebut. Kemudian hal-hal lain yang merupakan aspek negatif dari desain. Mungkin pemilihan warna yang terlalu mencolok sehingga mengakibatkan usernya mudah lelah, gitu ya, matanya. Kemudian pemilihan ukuran font yang terlalu kecil atau terlalu besar itu juga sangat mempengaruhi kenyamanan dalam menggunakan sistem. Nah, kenapa evaluasi itu dibutuhkan? Nah, desainer tidak dapat berasumsi bahwa orang lain seperti dirinya, dan hanya dengan mengikuti desain guidelines menjamin bahwa karyanya pasti bagus, ya. Setiap orang pasti memiliki otak yang berbeda-beda, gitu ya. Pemikiran yang berbeda-beda, sehingga penerimaan sebuah sistem untuk setiap orang kesamaannya pastinya cuma sedikit, ya.
tapi mayoritas akan ada perbedaan di sana. Nah, di sini seorang desainer atau developer dari sebuah sistem tidak boleh berpikir bahwa ini sistem saya sudah sempurna dan harus diterima oleh user, gitu ya. Jadi nggak boleh saklek gitu ya. Kemudian evaluasi dibutuhkan untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk tersebut dengan baik, efektif, efisien, nyaman, dan suka. Nah, dengan desain sistem yang diluncurkan, yang diberikan dengan interface yang mungkin menurut seorang desainer ataupun developer itu sudah sangat menarik, sudah sangat mudah sekali digunakan, itu belum tentu diterima oleh user sistem tersebut. Sangat mudah digunakan, belum tentu ya. Kembali lagi ke yang pertama tadi, jadi setiap orang pasti memiliki penerimaan pemikiran yang berbeda-beda. Nah, di sini dibutuhkan evaluasi terhadap usernya. Apakah user tersebut mampu menerima dengan baik produk yang diberikan dari segi tidak hanya interface saja, tapi setiap fungsi dari sistem tersebut apakah user nyaman atau tidak. Kemudian evaluasi kepuasan penggunaan terhadap sebuah produk dapat dilakukan menggunakan kuesioner atau interview atau interview. Jadi evaluasi tersebut bisa kita lakukan hanya dengan interview saja, atau hanya dengan kuesioner saja, atau kita menggunakan keduanya. Ya, biasanya sih kalau mau interview, kuesioner dulu diisi, kemudian nanti setelah kuesioner diisi, interview. Ini kuesionernya seperti ini, apakah begini, gitu ya. Karena kuesioner itu kita nggak bisa melihat ekspresi dari usernya. Kalau interview kan kita bisa ya melihat, oh ya ini benar-benar kesulitan, oh ini benar-benar merasakan kemudahan dalam menggunakan sistem yang sudah kita rancang gitu. Lalu kapan evaluasi ini dilakukan? Evaluasi dapat dilakukan selama proses pembuatan produk tersebut supaya selalu sama dengan yang diminta atau dibutuhkan oleh user. Proses ini biasa disebut formative evaluations. Kemudian saat produk tersebut telah jadi, yaitu melalui prototype, lalu saat produk didistribusikan atau dipasarkan melalui update version. Nah, makanya saya yakin sih semuanya juga menggunakan aplikasi ya, ada baik Android ataupun iOS, semuanya memiliki aplikasi. Kadang di sana kita harus melakukan update aplikasi tersebut. Kenapa sih kok harus update? Nah, karena dari sana biasanya ada report ya, mungkin ada bug yang ditemukan oleh user, kemudian dilaporkan, kemudian diperbaiki oleh perusahaan pengembangnya, lalu dilakukan update version. Oke. Lalu evaluasi produk dapat dilakukan melalui riset pasar, ya, baik melalui perorangan atau sekelompok user. Nah, biasanya kalau kita menginstal aplikasi ya, kita memasang aplikasi, itu biasanya ada pilihan send feedback gitu ya. Nah, dengan menggunakan fasilitas send feedback itu, kalau kita online ya,
ketika ada crash di sistem yang sudah kita pasang, dengan send feedback tersebut, developer atau desainer itu akan dapat lebih mudah dalam mengetahui selama dipasarkan apa saja sih yang menjadi kendala oleh usernya. Nah, untuk evaluasi ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah melihat seberapa jauh sistem berfungsi, lalu melihat efek interface dari penggunanya, dan mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Nah, ini sebenarnya juga sudah dibahas ya. Jadi, apakah sistem tersebut berfungsi dengan baik atau tidak? Apakah interface-nya nyaman untuk digunakan? Apakah ada kendala khusus pada user tertentu atau tidak? Gitu ya. Jadi itu yang dievaluasi, kemudian kita bisa menemukan kendalanya untuk diperbaiki. Nah, untuk teknik-teknik evaluasi itu ada observing users, memantau penggunanya, lalu asking users their opinions, meminta pendapatnya. Ini bisa dari interview, bisa dari kuesioner gitu ya, survei. Itu adalah yang asking users their opinions. Kemudian ada asking expert. Nah, ini kalau asking expert ini pastinya ya kita membutuhkan biaya ya. Jadi kita bayar seseorang yang memang ahli di bidang sistem untuk memeriksa apakah sistem yang sudah kita rancang itu sudah baik atau belum. Kemudian ada testing users performance, ini berhubungan dengan user lagi, dan ada modeling users test performance to predict efficacy of user. Jadi untuk memprediksi apakah sistem yang kita gunakan, kita rancang, kita buat, kita pasarkan itu efektif untuk usernya atau tidak, gitu ya, dengan memberikan beberapa penugasan terhadap usernya. Cek. Nah, hubungan antara paradigma dan teknik evaluasi adalah seperti ini ya. Observing users. Ini penting untuk melihat bagaimana user berperilaku dalam lingkungan aslinya. Kemudian ada asking users, ini diskusi dengan usernya yang potensial tentunya dalam suatu grup atau grup khusus. Lalu ada asking expert, ini untuk mendapatkan kritik tentang kegunaan sebuah prototipe. Oke, hubungan antara paradigma dan teknik evaluasi. Dengan teknik observing users itu usability kan kebergunaan ya, kegunaan.
uji kebergunaan dari sistem tersebut. Melalui video dan catatan dilakukan analisa identifikasi masalah, investigasi cara kerja software, atau menghitung kinerja waktu. Lalu ada teknik asking user, itu dengan menggunakan kuesioner kepuasan atau sebagai pengumpulan opini user. Kadang menggunakan interview untuk opini yang lebih detail. Seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi biasanya kuesioner dulu, kemudian diikuti dengan interview. Jadi lebih jelas lagi. Kemudian ada user testing. Nah, ini dilakukan di laboratorium atau di tempat kerja. Lalu untuk prediksi, di sini ada asking expert. Itu seseorang menggunakan patokannya dalam pembuatan desain untuk memprediksi interface. Dan juga ada teknik modeling user text performance, ini untuk model yang digunakan untuk memprediksi interface atau membandingkan kinerja waktu dengan versi. Jadi ini untuk memprediksi saja. Ya, teknik modeling user text tadi, pemberian tugas tadi itu untuk memprediksi apakah interface-nya itu mampu meningkatkan kinerja dari usernya. Nah, untuk menghitung, jadi untuk menghitung hasil kuesioner atau mungkin evaluasi, nah ini ada yang namanya skala Likert. Ini merupakan skala yang cukup banyak digunakan untuk melakukan evaluasi. Jadi nanti ada perhitungan dan tabel rentang nilai gitu ya. Ukuran skala mulai dari 4 sampai 9. Ukuran 4 itu pilihannya ada 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 bagus, 4 sangat bagus. Jadi kayak ada kuesioner, lalu ada pertanyaan, pilihannya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian ada juga yang ukuran 5, ini seperti ini, ada netralnya. Ini nanti kuesionernya ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin kalau yang sudah sering melihat atau melakukan survei-survei ya, mengikuti survei seperti itu, ada skala di sana. 1 sampai 9, dari 1 sampai 4 dan lain sebagainya. Sedangkan pada umumnya penelitian itu menggunakan 5 skala. Jadi kalau Anda nanti melakukan penelitian untuk TA atau skripsi, mungkin ke skripsi ya, itu biasanya sih menggunakan skala 5. Tapi untuk selama ini saya lebih sering menjumpai ya yang menggunakan skala 4. Karena kalau yang netral itu jarang digunakan. Kalau saya sih yang pernah saya temui ya, itu netral ini jarang digunakan. Ini contoh evaluasinya. Ini kriterianya ada layout, ada kecepatan akses, prosedur akses, perpaduan warna, informasi up to date. Mungkin nanti bisa ditambahkan lagi dengan pemilihan huruf, ukuran huruf, dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti si evaluator atau respondennya nanti bisa memilih. Jadi di sini ada 5 orang yang memilih 1 ya. 5, 4, 4, 3, 4 ya.
Nanti bisa dihitung di rata-rata. Ada 4 orang, ini orang, seperti itu. Secara keseluruhan, pendapat para evaluator adalah netral karena nilai rata-rata 3,76. Kriteria yang paling bagus adalah informasi up to date. Sedangkan yang perlu mendapat perhatian adalah perpaduan warna. Ini bisa diperhatikan. Untuk perpaduan warnanya kan seperti ini ya. Kok bisa 3,76 itu dianggap netral? Karena nilai maksimalnya kan di sini kan 5 ya. Jadi rata-rata maksimalnya 5, 4, 3, 2, 1 sama seperti ini. Kalau misalkan rata-ratanya 1 berarti itu sangat buruk ya. Buruk, dan buruk, dan ini netral, ini baik, dan ini sangat baik. Karena ini di rentang ini belum mencapai 4, yang artinya dia masih netral. Oke. Nah, untuk teknik lain yang berfungsi untuk mengevaluasi sebuah sistem, itu ada yang namanya cognitive walkthrough. Cognitive walkthrough ini biasanya dilakukan dengan memberikan penugasan. Kemudian ada heuristic evaluation dan ada review based evaluation. Untuk cognitive walkthrough, itu usaha ini bertujuan untuk mengevaluasi perancangan dengan melihat seberapa besar dukungan yang diberikan ke pengguna berdasarkan tugas yang diberikan. Dalam pendekatan ini, beberapa isu yang timbul seperti dampak interaksi yang akan terjadi pada pengguna, proses kognitif apa yang dibutuhkan, masalah pembelajaran apa yang terjadi, seperti itu. Lalu ada analisis difokuskan pada tujuan user dan pengetahuan. Cognitive walkthrough menunjukkan bagaimana interface merujuk ke user untuk membangkitkan pelaksanaan tugas dan aksi yang diinginkan sesuai dengan tujuan tugas atau pekerjaan dan hasilnya benar. Seperti yang saya katakan tadi ya, cognitive walkthrough itu biasanya menggunakan skema penugasan. Jadi usernya nanti diberikan tugas seperti ini. Tolong jalankan menu ini. Jalankan menu ini. Ya, dari situ apakah user itu mengalami kendala atau tidak, itu nanti akan dinilai dan dievaluasi. Seperti itu. Kemudian ada evaluasi heuristik. Ini adalah guideline, prinsip umum, peraturan dan pengalaman yang bisa membantu suatu keputusan atau kritik dari keputusan yang telah diambil guna meningkatkan daya guna sistem. Daya guna sistem minimal 75% dibanding dengan tampilan desain sistem. Jadi memang desain itu penting, tapi lebih penting lagi adalah apakah sistemnya berfungsi atau tidak. Apakah fungsinya sesuai atau tidak. Itu lebih penting daripada sekedar desain. Nah, ini 10 dasar evaluasi heuristik. Ada visibilitas status sistem, kecocokan sistem dengan dunia nyata, kontrol user dan kebebasan, konsisten dan standar, pencegahan kesalahan, pengenalan atas penarikan kembali, fleksibilitas dan efisiensi, desain minimalis dan keindahan, bantuan bagi user untuk memperbaiki kesalahan, lalu ada help dan dokumentasi. Yang biasanya di help dan dokumentasi karena ada guideline-nya. Lalu ada model evaluasi dasar.
Dari domain khusus ke umum, misalnya pada daya guna dari tipe menu yang berbeda, pemanggilan nama perintah, dan pemilihan icon. Pendekatan dengan mengkombinasikan COMS model, keystroke level model, dan desain rasional. Evaluasi implementasi sebagai sistem akhir dengan pengguna nyata untuk mendapatkan suatu sistem final yang betul-betul baik. Analisis data dengan pemilihan statistik bergantung dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan. Data discrete terbatas dari nilai-nilai, dan data kontinu itu sembarangan nilai. Nah, untuk analisis data itu ada 3 jenis tes. Ada parametrik berdistribusi normal, ada non-parametrik tidak berdistribusi normal, kemudian ada juga tabel kontingensi, atribut discrete, dan jumlah item tiap kelompok. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan ke-10 kita mengenai teknik evaluasi sebuah sistem. Jangan lupa untuk memberikan review bunga merah sebagai bentuk presensi. Kita akan lanjutkan di pertemuan 11 nanti. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.